Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Pagi ini kita dihimpun di dalam subuh mengambil keberkahan yang ini makin beautiful. Barakallahu fikum. Dan mudah-mudahan Allah selalu himpun kita di atas keikhlasan. Mudah-mudahan Allah selalu himpun kita di atas ketaatan. Mudah-mudahan Allah selalu himpun kita di atas dakwah kepadanya. Karena jalan Allah ini panjang sekali. Jalan Allah ini tak tampak ujungnya. Melihat keadaan umat hari ini, kita bisa-bisa pesimis. Tetapi kita optimis karena meski jalan Allah ini panjang sekali, kita tidak diwajibkan untuk sampai ke ujung. Kita hanya diwajibkan mati di atasnya. Dan inilah yang akan terus kita berjalan semua. Tadi di dalam kendaraan kesini berbincang bersama guru kita Ustaz Luqmanul Hakim. Kita mengamati, melihat bagaimana lembaga-lembaga yang kita bekerja bersama, lembaga-lembaga yang ada, misalnya kadang-kadang kita harus selalu saling tausiah satu sama lain, saling mengingatkan satu sama lain. Pekan lalu di rapat kerja nasional Baitul Mal Merapi Merbabu, saya menyampaikan, udah habis waktunya belum ya? Betapa banyak lembaga filantropi, lembaga amil, lembaga kebaikan, ayat yang menjadi syiarnya adalah khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Sehingga kadang-kadang kita lupa bahwa ayat khudh min amwalihim, ambillah dari harta-harta mereka, sedekah yang wajib ataupun juga yang sunnah, untuk mensucikan mereka, untuk membersihkan mereka, dan agar kita mendoakan mereka. Karena doa dari para amil bagi para muzakki adalah ketentraman. Ayat ini yang begitu besar berada dalam benak dan dada sehingga kita lupa. Ayat itu turun di akhir risalah, ada di surat Taubah. Bertahun-tahun sebelum itu yang turun di awal risalah di kota Makkah, misalnya justru berbunyi falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Jauh sebelum ada ayat khudh min amwalihim, ada ayat, maka mengapa dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sulit? Al-Aqabah, kata itu juga menjadi kode ketika Nabi SAW bertemu dengan delegasi Ansar. Abbas radhiyallahu anhu bercerita ketika dia mengantar Rasulullah untuk bertemu dengan orang-orang Aus dan Khazraj. Tempatnya begitu sulit dicapai, jalannya mendaki dan sulit, tidak bisa berjajar berdua, satu-satu bahkan harus saling dorong supaya sampai ke atas. Jalannya mendaki lagi sulit, maka baiatnya disebut baiat Aqabah. Wa ma adraka mal aqabah, tahukah kamu apa jalan yang mendaki lagi sulit itu? Fakku raqabah, membebaskan budak, membebaskan dari keterbudakan. Maka dalam zaman kita semua yang memperbudak manusia, apakah itu kemiskinannya, apakah itu ketidakterdidikannya, apakah itu hawa nafsunya, apakah itu segala sesuatu yang kemudian membelenggu manusia dari menjadi hamba Allah yang sejati, adalah perbudakan. Atau memberi makan pada hari yang
pacekliknya sangat parah. Kata sagbun itu remah-remah makanan yang harus dikais-kais, dikumpulkan. Maka yaumin dhi masghaba, hari di mana orang untuk makan harus mengais-ngais. Dan cerita-cerita Ustaz Lukman tentang pesantren-pesantren kita sebagiannya masih sama. Untuk yang dimasak harus dikais-kais, untuk makan santri harus dicampur berbagai hal yang lain. Yatiman dza maqrabah, kepada anak yatim yang dekat kekerabatannya. Semakin dekat dengan kita, semakin besar kita akan ditanya Allah pertanggungjawabannya. Semakin dekat dia dengan kita, semakin besar pertanggungjawaban kita atasnya. Miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang sangat parah kemiskinannya. Kata matrabah terhubung dengan kata turab, tanah. Miskin bau tanah, belepotan tanah, berlumur debu dengan kemiskinannya. Atau kata tarb artinya tulang dada, saking miskinnya tulang-tulang dadanya tampak. Dan itu masih ada di sekitar kita. Kemudian dia menjadi orang yang senantiasa mampu untuk tausiah, saling berwasiat tentang kesabaran, tentang kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa'mur bil urfi. Setelah mengatakan khudil afwa. Kata khudil afwa diterjemahkan oleh Allama Sa'di dengan khudil afwa itu bukan sekedar memaafkan, tetapi terimalah kaummu apa adanya, maklumi kekurangan-kekurangan mereka, maafkan kesalahan-kesalahannya. Jangan bicara kepada mereka dengan yang tidak mereka mengerti, jangan bebani dengan apa yang tidak mereka mampu. Khudil afwa. Wa'mur bil urfi. Kata wa'mur bil urfi itu bukan perintahkan kepada yang ma'ruf saja, tetapi jadilah engkau imam, pemimpin, pelopor dalam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang dikenal kebaikannya oleh semua akal sehat manusia, agar engkau mampu membawa mereka kepada al-khair, kebaikan yang asalnya dari Allah Subhanahu wa taala, ukurannya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ma'ruf itu membebaskan budak, yang ma'ruf itu memberi makan yang fakir dan yang yatim, yang ma'ruf itu semua orang mengakui itu baik, bagi-bagi beras, bagi-bagi minyak, bawa berbagai kebaikan, itu semua orang mengakui baik. Yang manusia mungkin belum menerimanya sebagai al-khair, bersyahadat bahwa tiada ilah selain Allah, menegakkan salat, membayar zakat, berpuasa ketika Allah perintahkan dalam fardunya, sampai kemudian menunaikan haji atau umrah, itu khair. Maka wa'mur bil urfi itu bukan cuma memerintahkan kepada yang ma'ruf, tetapi jadilah engkau pelopor dalam perkara-perkara ma'ruf. Dengan begitu engkau akan mampu membawa mereka kepada al-khair. Kalau al-khair itu kurangnya dari Allah. Kalau al-ma'ruf, akal sehat mampu mencerna dengan mudah. Karena al-khair itu ukurannya dari Allah, kita nggak boleh bikin-bikin sendiri. Ustaz, kalau subuh itu waktunya syahdu sekali, saya kalau sholat subuh kok 2 rakaat rasanya kurang, Ustaz. Makanya saya subuhnya 12 rakaat, nggak boleh. Karena ukurannya dari Allah. Saya itu kalau puasa kok cuma dari fajar sampai terbenam matahari rasanya cemen, Ustaz. Makanya saya itu puasa dari jam 1 malam sampai jam 11 malam. Nggak boleh. Al-khair ini perlu dikenalkan. Maka kalau dalam ayat yang lain, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, beda kalimat yang dipakai Allah. Kalau al-khair itu ngajak, narik, ayo, menghimbau, mungkin menjebak, dijebak dalam kebaikan. Dahulu para wali menjebak manusia dalam kebaikan. Boleh nonton wayang, syaratnya ayo ikuti kalimatnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru dalam pentas wayangnya dijelaskan makna syahadatain,
pulang-pulang baru sadar kita sudah masuk Islam rupanya. Tapi kalau al-ma'ruf, ayo gerak kita bareng-bareng, ya'muruna bil ma'ruf. Yang ma'ruf ini diperintahkan dengan cara apa? Sebaik-baik perintah adalah memberi contoh. Maka Nabi SAW itu yang paling pantas untuk mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia menegakkan sholat, mengajak manusia berpuasa, mengajak manusia menunaikan zakat, mengajak manusia bermanasik. Karena apa? Karena beliau adalah yang paling depan dalam menyambung silaturahmi, dalam memberikan bantuan kepada yang yatim, yang fakir, yang miskin. Banyak lembaga amil filantropi merasa mengira mereka itu mengurusi harta. Karena ayatnya khudh min amwalihim, yang kebayang-bayang amwal. Padahal yang dilakukan Rasulullah dari awal sampai akhir adalah mengurusi dakwah. Semuanya adalah sarana dakwah. Ada yang memberikan pemahaman kepada kita, ingat Rasulullah SAW memulai dakwah dengan tauhid. Betul. Tetapi Rasulullah memulai dakwah bukan dengan mengisi kajian temanya tauhid. Bukan. Pada hari pertama masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meletakkan 40.000 dirham di pangkuan Nabi SAW. Kira-kira itu untuk honor kajian, mengisi kajian temanya tauhid? Bukan. Pada hari pertama masuk Islam, Abu Bakar meletakkan 40.000 dirham di pangkuan Nabi SAW. Untuk apa? Falaqtahamal aqabah, untuk menempuh jalan yang mendaki yang sulit, sampai kemudian kita bisa mengajak mereka dengan kesabaran dan kasih sayang menuju kepada tauhid. Itu yang benar. Falaqtahamal aqabah. Kenapa dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sulit? Agak menarik suratul Balad ini, karena di depan ada kode-kode wa walidi wa ma walad, demi bapak dan juga anaknya. Tetapi ada tokoh di masa Rasulullah SAW namanya Walid bin Mughirah, dan Walid bin Mughirah adalah orang yang dalam suratul Balad diceritakan mengatakan, ahlaktu malal lubada, aku sudah menghabiskan harta yang sangat banyak. Untuk apa? Untuk meraih kedudukan yang dia impikan, yaitu kedudukan seperti Abdul Muthalib, kakek Nabi SAW, menjadi pemimpin tunggal seluruh kota Makkah. Setiap waktu dia bikin event ini, event itu, untuk kemudian menjamu tokoh-tokoh Quraisy, ngelobi ke sana, ngelobi ke sini. Demi apa? Demi image pribadinya sebagai orang yang layak untuk memimpin kota Makkah secara tunggal. Tapi Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid ini gagal total. Kata dia, ahlaktu malal lubada. Dan Quran mencela ini habis-habisan, karena kemudian mereka bertanya, kenapa kenabian itu diletakkan pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kelebihannya dibanding kami? Kami sudah habiskan harta banyak untuk menjadi pemimpin, tapi kami tak jadi pemimpin. Apa yang dilakukan Muhammad? Maka Allah mengatakan yang dilakukan Muhammad adalah Al-Aqabah, jalan yang mendaki sulit. Wa walidi wa ma walad, demi Walid dan anaknya itu, bapak dan anaknya itu, yang mengatakan ahlaktu malal lubada, bikin event di sana sini bukan untuk membesarkan dakwah, tapi membesarkan namanya. Untuk membesarkan dirinya, untuk mencitrakan dirinya, untuk menampakkan betapa sempurna dirinya. Sementara kita setiap pekan baca suratul Kahfi, di mana Khidir melubangi perahu. Kenapa perahunya dilubangi, dikasih cacat? Supaya tidak diambil raja di seberang. Menjadi sempurna itu berbahaya.
apalagi seolah-olah sempurna. Menjadi sempurna itu berbahaya, apalagi menjadi seolah-olah sempurna. Jadi kalau kapal itu kelihatan ada cacatnya, kapal itu aman, nggak akan diambil sama raja di seberang. Jadi kalau kapal itu sempurna, hilang dia. Jangan ingin menjadi sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ingin tampak sempurna, betapa berbahaya. Sempurna saja berbahaya, apalagi ingin tampak sempurna. Walid bin Mughirah, maka sungguh ironi terbesar kalau kita berlembaga sedangkan yang kita tuju dalam hati adalah jalannya Walid bin Mughirah. Maka menjadi berbahaya sekali bagi kita. Ingat selalu, falak tahmal aqobah, turun jauh lebih dulu dibandingkan khud min amwalihim. Maka saya sampaikan kemarin kepada Mas Ali dan teman-teman, yang namanya program itu harus 2-3 langkah di depan fundraising. Fundraising itu hanya konsekuensi bahwa kita ingin berbuat lebih banyak, bahwa kita ingin menolong lebih banyak, bahwa kita ingin menjadi wasilah lebih banyak. Dan ingat, lembaga kita ini lembaga dakwah, bukan lembaga uang, bukan lembaga harta. Mustahik zakat itu banyak, tapi jauh lebih banyak lagi mustahik dakwah. Ada yang dohirnya dalam soal harta muzaki, tapi dia mustahik dakwah karena dia nggak ngerti. Karena ketika dia mengeluarkan harta, dia merasa berjasa besar, dia merasa layak untuk mendapat penghargaan, dia merasa untuk menjadi bagian yang layak berada di paling depan di tengah umum. Mustahik dakwah karena dia tidak ngerti ilmu ini, tidak ngerti ilmu itu. Mustahik dakwah jauh lebih banyak daripada mustahik zakat. Maka inilah lembaga dakwah. Maka inilah kita bekerja untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jazakumullahu khairan menjadi satu kebahagiaan bersama para guru, selalu diingatkan bersama para guru, saling bertausiah, beramal bersama, bergandengan tangan, dan insya Allah bersaudara sampai surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Adia, silakan lanjutkan. Pusat dakwah soalnya. Ustaz, ini wakil pengasuh pusat dakwah. Jadi dia yang tanggung jawab nanti Ustaz, mengurangi jumlah mustahik dakwah. Ya. Istilah bid'ah. Iya. Nah, mustahik dakwah tuh ini Ustaz, beliau-beliau ini Ustaz, santri berkebutuhan khusus yang lucu dan menggemaskan. Dulu kita pernah nakal tapi pengen beramal, kita pernah bermaksiat tapi pengen taat, kita pernah salah tapi pengen soleh. Allah. Saya izin ngawal. Masya Allah. Salim ke bandara, insya Allah dilanjutkan sama. Ini teman-teman yang mau terbang, monggo sama-sama kita. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Tetap semangat ya, istiqomah insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kita doakan semoga perjalanan guru-guru kita dirahmati Allah, selalu dalam perlindungan Allah, dan senantiasa dilindungi sampai datang ke rumah masing-masing. Luar biasa, 20 menit kurang lebih 15 menit ya, beliau menyampaikan bagaimana memahami surah Al-Balad, dan luar biasa merinding ketika penutupannya disadarkan bahwasanya kita bukan lembaga keuangan, bukan lembaga filantropi,
ini yang sering digaungkan oleh Gurunda, oleh semua guru-guru kita di Masjid Kapal Munzalan ini. Kita bergerak ini di bawah naungan Masjidnya Allah. Kita menjadi Paskas sebagai orang yang memakmurkan Masjidnya Allah. Kita menjadi tim di Baitul Mal sebagai bagian dari pemakmur Masjidnya Allah. Maka teman-teman perlu disadari bahwa hari ini kita semua yang hadir membersamai dakwah ini adalah bagian dari pengurus-pengurus masjid. Kita semua ini dai, kita semua ini orang yang memanggil orang lain untuk kembali mendekat ke Allah. Itulah kenapa konsepnya masjid harus ramah, karena rumah mana yang tidak ramah? Masjid adalah Baitullah, tempatnya orang kembali kepada Allah. Maka masjid harus ramah. Jadikan azam, jadikan cita-cita, jadikan doa setiap malam bahwa di kota-kota kita kelak kita bisa dipantaskan untuk Allah titipkan Masjid Kapal Munzalan. Silahkan nikmati beberapa hari di sini, rekam, ajak ngobrol teman-teman yang ada di sini, gunakan kesempatan terbaik untuk sekedar berdiskusi bersama para pimpinan, bercengkrama bersama wakil pengasuh, ngajak ngopi ketua-ketua lembaga untuk antum ambil blueprintnya, mana dulu yang bisa kami aplikasikan di daerah-daerah kami. Karena Paskas ini pintu masuk. Kemarin Opi menyampaikan kita bukan akan mendirikan Baitul Mal saja, bukan akan mendirikan sekolah saja, tapi antum pulang ke rumah, kita semua pulang ke daerah masing-masing akan mereplikasi atau melihat bagaimana peradaban dimulai dari masjid di daerah masing-masing. Dan harus dipahami, harus disadari, jalannya adalah aqobah, jalan yang mendaki, curang. Satu depan bahasanya, jalan ini sepi, jalan yang sepi pujian, rawan cacian, sepi apresiasi, tapi penuh dengan fitnah dan iri dengki. Hati-hati, semakin terjal jalannya, semakin unik musuhnya. Yang tadinya bersahabat, suatu saat akan dibenturkan satu sama lain. Karena itu ujiannya. Jadi teman-teman sekalian, di pagi hari ini luar biasa terlihat. Kalau tadi Ustaz Salim kodenya, jalan dakwah ini panjang, ujungnya tak nampak. Tapi kita tidak harus menyelesaikannya, nggak harus ngoyo, nggak harus capek, nggak harus pakai target. Tapi yang harus adalah kita pastikan kita mati di atas. Jadi tetap relax, tetap santai, tensi darah normal, nggak usah sesak nafas karena punya target. Yang harus kita pastikan, kita ajak banyak-banyak orang untuk sama-sama istiqomah menuju Allah, biar Allah yang pantaskan. Di daerah kita ada masjid, di daerah kita ada KBTK, di daerah kita ada banyak, biar Allah yang pantaskan, bukan urusan kita yang ngoyo dan capek. Tapi pastikan sama-sama saling menjaga, saling merangkul, dan memastikan temannya. Dan kita juga berharap kita semua bisa menutup edisi dakwah kita ini di atas jalan dakwah yang Allah berikan. Amin ya rabbal. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pas jam 6. Nampaknya teman-teman juga sudah full charge untuk hari ini. Yang mau kembali ke daerah masing-masing, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Yang masih ada 1-2 hari, ahlan wa sahlan kalau untuk mengobrol atau berdiskusi bersama para guru di sini. Dan jangan sampai pulang dengan tangan kosong. Ya, aksesoris segala macam bisa dibeli, tapi yang penting adalah ilmu dan sebuah konsep yang kita bawa pulang. Ya, itu yang jauh lebih penting. Jazakumullah
jazakumullah. Yang baik-baik datang dari Allah, yang salah dari kami pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Marilah sama-sama kita tutup SMK pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah syukran, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru.